karena nang lain labian kada karena nang lain niatakan bujur-bujur karena sidin wajar banglah kita jaka beribadat tuh karena Allah tuh wajar benar. Kenapa jadi wajar? Dikarenakan ini kita hambanya siapa, ini kita ulahan siapa. Nah itulah biar. Jadi kalau seandainya kita memang orang nang pintar, orang nang bujur-bujur berisi akal, otomatis ibadatnya kita ini kita haturkannya ke Allah ya. Ke Allah bang ada mungkin bang lain karena kita sudah paham kita ini hambanya Tuhan, hambanya Allah, kada hambanya yang lain ya kalau ya. Bukan hambanya nafsu, bukan hambanya dunia, apalagi syaitan. Kita ini kada hambanya itu, kita ini hambanya Allah, nang mencipta kita ini Allah. Jadi wajar aja jika kita tuh beribadat tuh jakanya tuh lah siang malam kita beribadat bah bujur bandar kada salah juga karena kita ini hambanya. Kita nih hambanya Allah, ada hamba yang lain. Tapi bagusnya Allah, bijaknya Allah, kada kayak itu. Hakun aja ya Allah telah ikam ya hendak menunaikan hajat ikam, keperluan ikam. Itu tanda kasih sayang sidin lawan di kita. Tinggal kitanya aja lagi. Memandangnya nangka kayak apa. Nah, cuman kalau sudah sampai waktunya, sampai batasannya kita melakukan kebaikan, melakukan kefarduan kita lawan Allah, terlaksanakan. Itu barang tanda bagusnya kita lawan Allah kita nih. Ya kalau lah itu barang. Itu barang dia. Sayang luar biasa Tuhan untuk kita lawan kita nih, Pian. Luar biasa sayangnya. Kalah sayang yang lain. Nah itulah Allah kita tuh. Maka pulang kita disuruh beribadat. Bahasa hakikat ibadat kita itu ditolong lawan Allah Ta'ala. Imbah itu tuntung ditolong pulang kita diberi pulang imbalan lawan Allah Ta'ala. Seberataan kita tuh sebenarnya dimanja-manjakan lawan Allah Ta'ala tuh, cuman kita nang kada merasa. Kita nih kada merasa. Apa tadi nang di dalam Quran itu apa? Innal insana khasimun mubin. Bahwasanya manusia ini sesat kerataan. Itulah biar. Manusia tuh sesat asal muasalnya. Nah dikarenakan ada hidayah, ada taufik, lalu bisa inya ada lagi sesat. Ada lagi sesat karena hidayah itu diberi lawan inya, makanya inya kada lagi sesat. Sebagai lagi contohnya umpama kita nih hendak berjalan kita ke Balikpapan sana tuh. Kita kada tahu arah, kita kada tahu jalan, ongkos kita kada ada bisi duit. Lalu ada orang, kita bertakun lawan si orang itu. Jadi ujar kita, wahai pian, wahai orang, ulun ni nah hendak ke Balikpapan. Lalu orang tadi langsung menawarkan diri. Kan kita ini belum lagi mengatur kan. Apa aja orang tuh hendak ke Balikpapan pian arahnya ke sana aja orang tuh. Arahnya ke sana. Imbah itu pulang. Ulun ni kada ada bisi duit hendak ke Balikpapan nih aja orang ongkosnya duit nah. Atau seandainya nih ulun berangkatnya kada kawa ke sana, ujar si orang ujar nang sia hendak berangkat ke Balikpapan itu. Lalu ujar nang menolongin tadi, ikam babuat di belakangku aja sini. Ikam babuat aja di belakangku, ikam bepijim aja sampai ke Balikpapan. Himbah tuntung sampai ke Balikpapan, patut lagi lah kita minta upah lawan orang tuh. Jaka bahasa contohnya tuh nah, patut lagi lah kita minta upah. Karena kita sudah ditolongnya, tujuan kita sudah pas ke sana, diberinya duit pulang, dibawanya pulang kita. Sampai kita ke tujuan kita tadi, patutlah juga kita minta ubah. Ada patutlah ya, ada patut. Nah itu tuh yang perumpamaan tuh Allah tuh lawan kita tuh perumpamaannya kayak itu. Perumpamaan kayak kita beribadat sebenarnya tuh ketegasan Allah, kesan kita. Ibadatnya kita tuh kesenangan kita, kebahagiaan kita kena di akhirat bahagia. Nah itu mudah-mudahan hati kita nang mecal ini nah, mudahan hati kita nang kotor, hati kita nang keras kepala ini, mudah-mudahan sadar ya kalau biar segala ibadat itu sebenarnya gagasan orang untuk kita juga, untuk kita. Jadi kalau seandainya kita sadar untuk kita, banyak kita mengerjakan ibadat, banyak. Nya ibadah tuh di mana-mana kawa lah ya. Di mana-mana kawa, di rumah kawa. Di mana-mana kawa, bukan hanya di majelis sini aja, di mana-mana kawa. Tinggal kita aja lagi cara pandangnya kita lawan Tuhan kita nih. Cara pandangnya aja lagi tinggal.
Tapi insya Allah bukan kini ahli di bidang itu, insya Allah lah biar. Nah habis kita baca kitab Busyra lah, kita baca kitab Busyra sedikit, mengambil faedah di bulan Maulid, mudah-mudahan dengan berkat menyanjung Nabi kita termasuk daripada umatnya Nabi. Itu aja Pak, itu aja niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-busyra liwujudin nabiyil a'zami fi kalam Ibnu Hajar al-Haytami min kitabin Ni'matil Kubra, menjelaskan sebahagian daripada kemuliaan, kebesaran dan kesempurnaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi ini kitab yang pertama niatnya atau isinya yaitu menjelaskan sebahagian daripada kemuliaan, kebesaran dan kesempurnaan Nabi Muhammad. Itulah dia. Jadi nang sempurna, nang mulia, nang berisi kelebihan kebesaran Nabi Muhammad. Jua mengisahkan isi kitab ini yaitu fadilah, kelebihan orang yang merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amadda man ahabbahu bi junudil anwar wa awhahu bi anwa'il ulumi wal hikmati wal asrar. Asara min jumlatil akhyar wa sayyidul khalaiqi wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المقربين والأبرار وعلى آله وأصحابه وذرياته الأطهار ومن اهتدى إلى سبيل الأنوار. أما بعد. Bermula segala puji-pujian hanya miliknya Allah Ta'ala. Jadi puji-pujian milik Allah Ta'ala. Yang mempunyai puji-pujian, asalnya pujian ampun Allah Ta'ala. Adapun di kita, seandainya kita dipuji lawan orang, anggapan aja dah. Anggapan kita pemberian daripada Allah Ta'ala, bukan pun kita, bukan punya kita, itu punya Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita nang dipuji merasa itu pujian gesan kita, jangan sampai merasa nang kayak itu. Kenapa jadi kayak itu ya? Karena pujian ampun Allah Ta'ala. Yang telah Allah itu, yang telah memberikan selalu pertolongan kepada orang yang mencintainya dengan diberinya selalu bantuan pasukan-pasukan cahaya. Itulah dia. Jadi orang yang mencintai Rasulullah dengan benar, dengan ikhlas tulus, itu akan diberi bantuan lawan Allah. Bantuan-bantuan akan diberi banyak tuh. Jadi kada satu dua aja tentara Allah Ta'ala akan membantuinya, banyak. Tenang aja pian. Apabila kita bujur-bujur mencintai Rasulullah, banyak bantuannya. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya Rasulullah dengan berbagai macam ilmu, hikmah dan segala rahasia. Maka jadilah dia pilihan dengan sebaik-baik pilihan, yaitulah pemimpinnya seluruh makhluk yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Jadi pilihan dengan sebaik-baik pilihan yaitu Rasulullah. Kita tekadkan, kita yakinkan sama-sama bahwa bujur-bujur sidin itu pilihan yang sebaik-baik pilihan. Pemimpin sebaik-baik pemimpin Rasulullah itu orangnya. Bujur-bujur kita agungkan sidin, bukan hanya sekadar di mulut kita, di pandangan kita, di zahir kita, jangan sekadar itu. Di hati pun kita harus kayak itulah. Di hati kita agungkan Rasulullah juga. Kenapa jadi kayak itu ya? Karena sidin melihat lawan kita. Sopan kita kalau seandainya kita di mulut saja kita agungkan sidin, tapi di hati kita kadang kita menyalahkan, kadang kita menghinakan hukum-hukum sidin. Jangan sampai kayak itu. Jangan sampailah. Sampai pernah dahulunya orang
orang datang ke orang soleh. Jadi ujar si orang itu, wahai guru, ujarnya sidin melajari panglah, niatnya si guru ini melajari si murid inya. Jadi ujarnya si murid, wahai guru, sampaikan salam ulun lawan Rasulullah. Gurunya sampai pang ke Rasulullah. Lalu apa ujar si guru? Rasulullah tuh tuli kah sidin? Hah? Ada mendengar ka salawat ikam tu jasinin? Hah? Salawat nangka itu guru. Hinanya pang Rasulullah ikam anggap tuli jasinin. Salam ikam tu gin mendengar Rasulullah. Kada perlu gin aku ini bersalam lawan Rasulullah. Mendengar sudah. Biar ikam di ujung manapun mun ikam bersalam lawan Rasulullah tu mendengar Rasulullah lawan ikam. Jangan ikam anggap tuli Rasulullah tu. Nah sekarang salamnya ikam baik-baik lawan Rasulullah. Bujur-bujur bersalam lawan Rasulullah, bujur-bujur aja sih. Nah itu pernah kejadian dahulu tuh, pernah kejadian itu. Mungkin si guru ini melajari si murid, melajari supaya murid tuh selalu memandang Rasulullah tuh melihat saja. Nah itu bang. Nah seandainya kita yakin dengan nangka kaya itu, dilihat selalu lawan Rasulullah, maulah kita lagi hendak kada beradab lawan Rasulullah. Maulah lagi kita kada menjalankan hukumnya Rasulullah. Munnya kita dilihat oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ini amun melihat umatnya dua aja. Apabila umat itu menggawe kebaikan, senang gembira sih. Tapi kalau seandainya si umat ini menggawe kejahatan, menggawe nang dilarang, sedih Rasulullah. Kada pernah pang menyumpah Rasulullah lawan kita. Kada pernah. Searikin kada hakun sidin. Nah karena sayangnya sidin lawan kita. Cuman si kitanya nak ada mau sayang lawan sidin kenapa? Nah itu jalan biar si kita nak ada sayang. Makanya di dalam Quran, di dalam hadis-hadis sudah mengisahkan bahwa Rasulullah ini orangnya sangat sayang lawan umat. Sangat sayang benar lawan umat. Sampai-sampai dikisahkan di dalam suatu hadis itu apa jar? Ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman, tidak sempurna iman seseorang yang beriman itu sehingga inya menjadikan hawa nafsunya itu mengikut apa yang ada lawan aku ya Rasulullah. Nah itu ya Rasulullah. Jadi kalau bujur-bujur iman sempurna mestinya mengikut lawan aku. Itu ya Rasulullah. Tapi kalau seandainya inya kada mengikut aku, kada sempurna iman inya, nah itu bang lawian. Lawan kehebatannya Rasulullah, kasih sayangnya melebihi kasih sayang orang tua lawan kita. Itu kehebatannya Rasulullah. Tapi tetap ya kita sayang lawan orang tua. Cuman lebih lagi kita sayangi Rasulullah. Karena sidin bang, sidin karena nang luar biasanya, karena berjuang di hari kiamat tuh. Kesan siapa? Kesan kita. Ada kesan orang. Kesan kita berjuang. Nah, tinggal kitanya aja lagi apa lapian menganggapnya kayak apa. Nah itu jadi tinggal kitanya. Tapi insyaallah bukan ini bagus insyaallah. Pinandu insyaallah nang kayak dikisah di dalam Quran tadi apa aja? Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Itu nabian. Bersumpah Allah Taala dalam Quran. Apa jar Allah Ta'ala, maka aku bersumpah, maka demi Tuhan engkau ya Muhammad, sungguh akan aku tanya mereka dengan apa nang mereka kerja atau aku takuni ya Allah Ta'ala. Apapun gawiannya tuh aku takuni, apapun gawiannya tuh aku takuni. Itu tuh bian sumpahnya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Itulah bian. Makanya situ pulang ada anjurannya di bawah apa ya, fasdar bima tu'mar, maka umpati baik-baik, bujur-bujur, jangan lagi ke sana kemari. Sudah ada jalannya Rasulullah, diumpati sudah, diasihi aja sudah, jangan ke sana kemari lagi. Itulah kan. Wa'rid anil musyrikin, jauhi orang-orang yang musyrik itu jangan diparaki, jangan dikawani, ngalih kena mau dikawani. Seorang ini sudah kurang-kurang lebih lampunya sudah kurang benar, jaka lampu tarang kada apa-apa bang, cuman lampunya kadap-kadap, nah itu bang. Tapi insyaallah Allah ini bagus ya Allah. Insyaallah baik-baik. Insyaallah mudahan kita seberatan diakuinya umat lah pian, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Habis
dan hamba bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, lagi maha perkasa. Dan hamba bersaksi bahwa pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benar hambanya dan sebenar-benar utusan yang terpilih. Itu Nabi Muhammad lah ya. Nabi Muhammad itu sebenar-benar hamba Allah Ta'ala. Nang bujur-bujur patuh lawan Allah Ta'ala, bujur-bujur taat lawan Allah Ta'ala, satu aja Nabi kita Nabi Muhammad, kada ada nang lain. Kada ada nang lain. Jadi mun seandainya kita atau bersombong-sombong dengan ibadat kita, siapa kita? Siapa kita lah. Tahu-tahu diri kita kan. Tahu-tahu diri kita. Hamba nang bujur-bujur hamba satu aja, Rasulullah. Beringat kita di situ. Tapi kalau seandainya memang kita diciptakan jadi hambanya Allah, hanya sebatas karunia Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala, jua berkat Rasulullah. Itulah ya, berkat Rasulullah. Kenapa jadi kayak itu? Karena risalahnya dari Rasulullah. Ya kalau lah ya, ajarannya dari Sidin, ajaran dari Rasulullah. Habis. Ya Tuhan kami, sampaikanlah salawat serta salam kami dan selalu berikan keberkahan pada pemimpin kami, kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pimpinan orang yang dekat denganmu dan pimpinan atau pemimpinnya orang yang melakukan kebaikan karenamu. Itulah ya. Jadi pemimpinnya orang baik yaitu Rasulullah. Tapi karena Allah lah kita melakukan kebaikan, itu karena Allah. Pemimpin kita nantinya Rasulullah, untuk lain Abu Jahal lain. Itu punya kita bagus ya kelakuan niat karena Allah, itu Rasulullah jadi pemimpin. Kita dekat lawan Allah, pimpinannya siapa? Rasulullah itu juga. Bagusnya ya kelakuan. Baman, insyaallah paling nyaman orang yang di bawah pimpinannya Rasulullah itu paling nyaman. Apa aja ana liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Aku nanti nang memegang bendera keselamatan nantinya di hari kiamat ya Rasulullah. Ya nabi-nabi nang lain itu kada memegang bendera ini. Nabi-nabi nang lain itu kada berani bepandir gini, Allah tuh kada berani. Karena aku ya nabi berani nang bepandir. Aku meminta lawan Allah Ta'ala. Aku sujud di bawah arasy. Itu ya Rasulullah tuh. Sujudnya aku tuh kada satu mat. Ada yang mengatakan tuh ratusan tahun sidin tuh sujud. Mun kita sakok sejam sujud rawum. Lah kita ansidin rawas bana sujud gasan siapa? Gasan umat. Nah itulah biar. Itu kehebatannya Rasulullah. Apa jasidin? La as'alu li wala as'alu li Fatimati binti. Sampai itu apa? La as'alu an abbasi ammati, la as'alu walakinna ummati jasidina. Itu Rasulullah. Angkat kepala aja Allah Ta'ala, minta aja Allah Ta'ala. Apa jadi apa nang diminta lawan Rasulullah? Ulun ke sini wahai Allah, kadagasan ulun. Ke sini kadagasan Fatimah, ke sini kadagasan Abbas, ke sini kadagasan Sofia, kadagasan bibi yang ulun ke sini gasan umat. Itu tuh biar Rasulullah. Luar biasanya kesayangan Rasulullah itu lawan kita, tinggal kita lah ya. Jadi wajar aja temun jaka kita membaca kisah-kisah Rasulullah ini, wajar nah, ya, wajar apa aja dalam kitab ini juga kena dikisahkan dalam kitab ini juga. Aku tahu ya Allah Ta'ala ikam tu Muhammad. Ikam itu kena ikam cari bukan siapa-siapa di hari kiamat. Ikam tu hendak mengumpulkan seluruh umat ikam di belakang ikam kena. Semua umat ikam tu hendak ikam masukkan ke dalam surga. Itu jalan Allah Ta'ala. Nah, ikam kayak itu kau puasakan ikam. Kau puasakan. Beratan umat ikam masuk ke dalam surga.
Berataan umat ikam masuk ke dalam surga. Nah cuman yang diakui sidin umat tuh tinggal aja lagi. Siapa yang diakui sidin umat? Nah tinggal itu aja lagi. Mudah-mudahan ya kita diakuinya. Nah mudah-mudahan itu aja lagi pian. Pun kita lah mengharap masuk surga, mengharap amal ibadat jauh. Jauh kada kawa diharap amal ibadat kita nih. Kada kawa. Kebanyakan maksiat sekonang kita. Jadi daripada beramal. Ya kalau pian. Itu gen amal kita kadang ikhlas, kadang-kadang kada ikhlas amalan kita nih. Jadi jangan sama sekali hendak mengharap amal masuk surga. Jauh-jauh ya kalau lah. Sampai ada hadisnya apa jar? La yadkhulul jannata bi'amalihi, tidak akan masuk ke dalam surga mun itu dengan amal. Wala ana ya Rasulullah. Atau aku sekalipun kada bisa masuk ke dalam surga dengan amal, melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala bisa masuk ke dalam surga. Nah itulah bian. Nah dinyatakan di dalam Al-Quran rahmat itu yaitu Rasulullah. Mana jar? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Itulah bian. Nah itu hebatnya kita bisi Rasul. Rasul kita tuh alhamdulillah. Tinggal kitanya aja lagi yang alawian. InsyaAllah Tuhan ini bagus-bagus berataan. Sampaikan salawat dan salam kami dan selalu berikan keberkahan pada pemimpin kami, kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pemimpin orang yang dekat denganmu dan pemimpin orang yang melakukan kebaikan karenamu, dan pula atas keluarganya dan sahabatnya dan para dzurriyyatnya, kepada segala orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Nah itulah biar sahabat sidin jangan kita musuhi, dzurriyyat sidin jangan kita musuhi, ya Allah biar kerabat sidin jangan sama sekali kita musuhi. Beratan tuh kasih sayangnya Rasulullah. Beratan orang yang disayangi sidin jangan kita musuhi, jangan kita musuhi. Sarik sidin mun kita memusuhi. Habis maka telah berkata hamba yang fakir lagi hina, yang selalu berharap kepada Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha kaya. Ini kitab menjelaskan sebahagian daripada kemuliaan, kelebihan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga membahas fadilah orang yang merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip daripada kitab An-Ni'matul Kubra, yaitu yang mengarang Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hamba tandai kalimat tersebut dengan tanda ini, dan hamba tambahkan pula daripada penjelasannya kalimat per kalimat yang hamba kutip daripada berbagai kitab, yang diantaranya Tafsir Ibnu Katsir, Kashful Manahij, As-Siratun Nabawiyah, Dalailun Nubuwah dan yang lain-lain. Dan hamba berharap dengan inayah, dengan bantuan taufiknya Allah Ta'ala, mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk kita berataan dan menambah pengenalan dan menambah kecintaan kita selalu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta menguatkan i'tiqad, menguatkan keyakinan kita bahwa merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada haram. Bahkan sangat dianjurkan bagi kaum mutaakhirin, kaum yang sudah di akhir zaman ini, agar dapat menghidupkan kembali cahaya rohani di dalam agama Islam. Itulah biar. Jadi kisah-kisah Nabi itu menghidupkan lagi rohnya Islam. Jadi siapa yang mengesah-ngesahkan Nabi timbul pulang, insyaallah naik pulang hati itu. Bagus pulang hati. Kenapa jadi naik? Kenapa jadi bagus? Itu rohnya timbul. Bercahaya pulang hati. Nah itu pulang kehebatannya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara
wa qawwa hadhihi al-ummata ad-dha'ifata biwujudi Muhammadin sayyidil mursalin, yang artinya bermula segala puji-pujian yang selalu tercurah, yang selalu terukur padanya Allah Ta'ala, yang jua telah memberi cahaya dan menguatkan dia Allah akan ini umat yang lemah dengan dijadikannya, diwujudkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai orang-orang yang mencintai Rasulullah, bahwa nikmat agung yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitulah dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah biar nikmat yang paling agung itu jadi umat Nabi Muhammad, kada jadi nang lain. Seandainya kita diberi harta yang banyak, itu belum agung lagi, belum tentu lagi itu bisa menyelamatkan. Tapi kalau itu menjadi umat Nabi Muhammad, insyaallah pintu hendak menuju surga terbuka lebar. Kita hendak bahagia lebar terbuka kita karena jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi cocok saja, patut saja mun kita ini bergembira amunnya ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Cocok saja, cocok benar ya. Nah, itu nikmat agung lah, yang dahulunya, yang sebelumnya tiada pernah kita meminta, tiada tahu kita akan takdirnya itu, melainkan ini sebagai bukti, sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Nah itulah biar alhamdulillah kita mulai bahari-baharinya kita kada pernah meminta jadi umat Nabi Muhammad nih. Adalah kita bisa meminta, ya Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Adakah itulah? Kada ada. Kada minta nangka itu, cuman Allah telah mentakdirkan nah kita jadi umat Nabi Muhammad. Jakanya kita inilah ditakdirkan jadi umat Nabi Musa, sisil telinga. Hati-hati biar jadi umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Musa tuh kadang mengerja syariat langsung dipotong. Nah itu untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah Masya Allah terbuka lebar kita pintu menuju surga Nabi. Tinggal kita bersyukur aja kadakah itu aja lagi tinggal umpati alurnya, umpati bian. Maka oleh karenanya patutlah sepantasnya lah bagi kita umat nang lemah bergembira dan bersyukur dengan didatangkannya, dilahirkannya, diwujudkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah biar mudahan bujur-bujur kita bergembira. Nah mudah-mudahan dengan hati kita bergembira, dengan ilmu nang guru-guru kita lajarakan lawan kita nih kita gunakan. Kita ingat-ingatkan di ASI apa ujar guru kita atau di ASI bujur-bujur jangan dilawan lah, jangan dilawan. Kada usahkan Rasulullah guru kita gin tahu kita ni melawan tahu sidin, cuma sidin kada hendak bener sidin malam aja lawan Allah Taala, ya Allah si fulan tuh melawan lawan ulun tuh ya malam didoakannya tuh. Bagusnya guru-guru bahari kayak itu nya kada pernah mencela dengan kelakuan kita nang kada itu Bang. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kada. Nah itulah kita. Nah itulah biar. Itu Bang wakilnya Rasulullah. Itu wakilnya Rasulullah kayak itu sifat. Kada ada Bang wakilnya Rasulullah sifat tuh mencela, menghina tuh kada ada. Wakilnya Rasulullah mesti menuruti sifatnya Rasulullah. Rahim, Rahman, bagus, mendoakan selalu. Nah itu wakilnya Rasulullah. Nah adapun kita sebagai murid kayak itu juga mun gawa diumpati. Salah satunya ya kita hakun masih hakun kita taat lawan sidin. Salah satunya kayak itu insyaallah ubuhan bini ahlinya insyaallah. Nah sampai sini aja dulu pian lah. Mudah-mudahan kena lakas isi kitabnya, lakas dibaca mudah-mudahan dengan berkah pembacaannya daripada kitab Hidayatus Salikin juga daripada kitab Ni'matul Kubra yang syarahnya Al-Busyra. Mudah-mudahan kita berataan diampuni segala dosa-dosa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh muslimin wal muslimat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم